Kumpulan rangkuman materi ujian seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah. Dengan Perjanjian Kerja tahun 2023. Kemampuan umum, 1 jabatan fungsional penjelasan 1. Jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Pengertian jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli pertama merujuk pada posisi pekerjaan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka. Posisi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia di masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Para pegawai yang menduduki jabatan ini diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang khusus dalam mendorong dan mendukung partisipasi masyarakat. Penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materi. 1. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan. Hal ini mencakup memberikan pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka mampu mengatasi masalah yang ada di lingkungannya dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal. Contohnya, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan warga dalam berbagai bidang, seperti pertanian, kewirausahaan, atau kesehatan. 2. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan yang mencakup pengambilan keputusan, implementasi program, dan pemantauan hasil pembangunan. Pegawai yang bertugas dalam jabatan ini harus mampu mengajak dan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, seperti musyawarah desa atau pengelolaan dana desa. Contoh lainnya adalah mengadakan kegiatan sosial bersama masyarakat, seperti gotong royong membersihkan lingkungan atau mengadakan program kesehatan gratis bagi warga. 3. Komunikasi dan koordinasi dengan institusi terkait. Salah satu tugas penting dari seorang penggerak swadaya masyarakat ahli pertama adalah menjalin komunikasi yang baik dan melakukan koordinasi dengan berbagai institusi terkait, termasuk pemerintah, LSM, dan lembaga lainnya. Tujuannya adalah agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat terrealisasi dengan baik dan berkelanjutan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan pegawai dalam jabatan ini adalah mengadakan pertemuan koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas berbagai program pembangunan di tingkat masyarakat. 4. Evaluasi dan perencanaan program. Mengembangkan program pembangunan yang efektif dan tepat sasaran memerlukan kemampuan untuk melakukan evaluasi dan perencanaan yang baik. Seorang penggerak swadaya masyarakat ahli pertama harus mampu mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat, mengumpulkan data, menganalisis kebutuhan masyarakat, dan merencanakan program yang sesuai. Selain itu, evaluasi juga penting dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan program yang telah dilaksanakan secara periodik. Contoh kegiatan evaluasi dan perencanaan program adalah melakukan survei kebutuhan masyarakat dan merancang program pelatihan berdasarkan hasil survei tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pegawai jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli pertama harus memiliki kompetensi dalam pemberdayaan masyarakat, memiliki kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi, serta kemampuan analisis dan perencanaan program. Dengan pemahaman yang baik mengenai materi-materi tersebut, diharapkan calon pegawai dapat menghadapi ujian seleksi penerimaan dengan lebih siap dan mampu tampil maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Penjelasan 2. Jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli pertama merupakan salah satu formasi jabatan yang ditawarkan dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam modul ini, akan dijelaskan secara lengkap materi terkait dengan jabatan tersebut. Pertama, mari kita memahami pengertian dari jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Jabatan ini adalah jabatan yang bertanggung jawab dalam menggerakkan dan mengkoordinasi kegiatan swadaya masyarakat di level pertama, untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Para pegawai yang menempati jabatan ini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam mengorganisir dan memobilisasi masyarakat.
Sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, terdapat beberapa pokok materi yang menjadi cakupan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut adalah penjelasan dan contoh dari setiap pokok materi tersebut. 1. Pengorganisasian masyarakat. Pokok materi ini berkaitan dengan kemampuan pegawai untuk mengorganisir berbagai kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok ibu rumah tangga, kelompok pemuda, dan sebagainya. Contohnya, pegawai ini dapat mengadakan pertemuan-pertemuan rutin dengan anggota kelompok masyarakat untuk membahas berbagai kegiatan yang akan dilakukan. 2. Pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat. Pegawai dalam jabatan ini harus mampu melakukan pembinaan dan pengembangan pada kelompok masyarakat yang ada. Contohnya, pegawai dapat memberikan pelatihan-pelatihan atau workshop kepada anggota kelompok untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. 3. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan utama dari jabatan ini. Pegawai harus dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, pegawai dapat mengadakan program-program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan usaha mikro atau peningkatan keterampilan kerja. 4. Penciptaan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Pegawai dalam jabatan ini juga harus mampu mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Contoh dari pokok materi ini adalah pegawai dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penggerakan swadaya masyarakat. Demikianlah rangkuman materi terkait dengan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Penting bagi calon pegawai yang mengikuti seleksi untuk memahami secara mendalam setiap pokok materi ini agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pada jabatan tersebut. Semoga modul ini dapat memberikan pemahaman yang jelas bagi calon pegawai dan membantu dalam persiapan ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 2. Tugas, fungsi dan peran jabatan penggerak swadaya masyarakat dalam pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Penjelasan 1. Rangkuman materi, tugas, fungsi, dan peran jabatan penggerak swadaya masyarakat. Penggerak swadaya masyarakat (PSM) adalah salah satu formasi jabatan dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, yang bertanggung jawab dalam pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. PSM memiliki tugas, fungsi, dan peran penting dalam memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Tugas jabatan PSM. 1. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Contoh, seorang PSM di sebuah desa mengidentifikasi masalah kurangnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ia melakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab masalah tersebut, seperti kekurangan fasilitas kesehatan dan kurangnya tenaga medis. 2. Mengorganisir dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan masyarakat. Contoh, PSM mengorganisir program pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa agar mereka dapat membuka usaha kecil-kecilan. Ia juga mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan, demi mendapatkan sumber pendanaan yang memadai. Fungsi jabatan PSM. 1. Menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Contoh, seorang PSM menyusun program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan warga desa dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa, sehingga masyarakat dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Membantu masyarakat dalam mengakses dan memperoleh layanan publik yang berkualitas. Contoh, PSM membantu masyarakat desa dalam mengakses program bantuan sosial, seperti bantuan pendidikan atau bantuan perlindungan sosial. Ia juga memastikan bahwa layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, tersedia dan berkualitas di desa tersebut. Peran jabatan PSM. 1.
pendamping dan fasilitator bagi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Contoh, seorang PSM menjadi pendamping bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha kuliner tradisional yang dihasilkan oleh warga desa. Ia memberikan pelatihan dan bimbingan teknis agar produk kuliner tersebut dapat berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi. 2. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya pembangunan. Contoh, PSM menjalin kerjasama dengan pihak lembaga pendidikan untuk memfasilitasi program pengembangan keterampilan bagi masyarakat desa. Selain itu, ia juga menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan, seperti bank, dalam upaya membantu masyarakat desa memperoleh akses permodalan untuk membuka usaha. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan peran tersebut, PSM juga perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan mengelola waktu dan sumber daya, serta kemampuan dalam melibatkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam rangkuman materi ini, telah dijelaskan tugas, fungsi, dan peran dari Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat dalam pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Contoh-contoh yang diberikan juga memberikan gambaran nyata mengenai implementasi dari setiap pokok materi tersebut. Penjelasan dua penggerak swadaya masyarakat merupakan jabatan yang bertugas dalam pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Jabatan ini memiliki tugas, fungsi, dan peran yang penting dalam memajukan wilayah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, penggerak swadaya masyarakat harus mengedepankan kolaborasi dengan masyarakat setempat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Berikut adalah rangkuman materi mengenai tugas, fungsi, dan peran Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat. 1. Tugas Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat. Tugas utama penggerak swadaya masyarakat adalah melakukan pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi subjek pembangunan. Mereka harus mampu merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengawasi program-program pembangunan di wilayah yang mereka layani. Tugas ini meliputi mengidentifikasi potensi masyarakat, memberikan pendampingan, melakukan pemetaan sosial, serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan partisipatif. Contoh tugas penggerak swadaya masyarakat adalah melakukan survei terhadap masyarakat untuk mengidentifikasi potensi serta kebutuhan yang ada. Mereka juga harus menginisiasi program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan, atau pengembangan usaha ekonomi. 2. Fungsi Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat. Fungsi utama penggerak swadaya masyarakat adalah sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mereka harus mampu menerima aspirasi, mengkoordinasikan berbagai program pembangunan, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan dan program pemerintah. Fungsi lainnya adalah sebagai penggerak atau motivator bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Contoh fungsi penggerak swadaya masyarakat adalah menjadi fasilitator dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMDes dengan menggandeng berbagai komponen masyarakat. Mereka juga dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antar warga atau dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 3. Peran Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat. Peran penggerak swadaya masyarakat sangat penting dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Mereka harus menjadi motivator, fasilitator, dan penggerak perubahan bagi masyarakat sehingga dapat melakukan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Contoh peran penggerak swadaya masyarakat adalah sebagai pendamping masyarakat dalam menjalankan program-program pembangunan. Mereka juga bertanggung jawab dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan. Selain itu, mereka juga dapat bersinergi dengan berbagai pihak seperti lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk mendukung pembangunan di wilayah yang mereka layani. Dalam upaya pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi,
tugas, fungsi, dan peran jabatan penggerak swadaya masyarakat sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan memanfaatkan potensi yang ada, penggerak swadaya masyarakat dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia. 3. Identifikasi khalayak sasaran penggerakan. Penjelasan 1. Rangkuman materi, identifikasi khalayak sasaran penggerakan. Penggerak swadaya masyarakat adalah jabatan yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan di tingkat lokal. Salah satu hal penting dalam pekerjaan ini adalah mengidentifikasi khalayak sasaran penggerakan. Dalam rangkuman ini, akan dijelaskan dengan lengkap dan disertai contoh tentang identifikasi khalayak sasaran penggerakan. Pertama, identifikasi khalayak sasaran dilakukan dengan menganalisis karakteristik sosial dan demografi dari populasi tertentu. Hal ini melibatkan pemahaman tentang siapa mereka, di mana mereka tinggal, apa pekerjaan mereka, dan sejenisnya. Sebagai contoh, jika penggerakan yang dibutuhkan adalah dalam bidang pendidikan, kita perlu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang terdiri dari anak-anak usia sekolah dan orang tua mereka. Kedua, identifikasi khalayak sasaran juga melibatkan pemahaman tentang masalah atau kebutuhan khusus yang dihadapi oleh populasi tersebut. Ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau kajian literatur. Misalnya, jika penggerakan yang diperlukan adalah dalam bidang kesehatan, kita perlu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan terhadap penyakit tertentu atau memiliki masalah kesehatan yang sering dihadapi. Selanjutnya, identifikasi khalayak sasaran juga melibatkan penilaian terhadap tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang isu yang dihadapi. Ini penting untuk memahami apakah mereka telah mengetahui, memahami, dan peduli terhadap masalah tersebut. Sebagai contoh, jika penggerakan yang diperlukan adalah dalam bidang lingkungan, kita perlu mengidentifikasi apakah masyarakat tersebut sudah memiliki pengetahuan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Terakhir, identifikasi khalayak sasaran juga melibatkan memahami tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Ini dapat meliputi pemahaman tentang sejauh mana masyarakat terlibat dalam kegiatan sosial, politik, atau pembangunan di tingkat lokal. Misalnya, jika penggerakan yang diperlukan adalah dalam bidang ekonomi, kita perlu mengidentifikasi apakah masyarakat tersebut telah aktif dalam usaha-usaha pemberdayaan ekonomi seperti koperasi atau kelompok petani. Dalam kesimpulan, untuk melakukan penggerakan swadaya masyarakat dengan efektif, penting untuk mengidentifikasi khalayak sasaran dengan baik. Hal ini melibatkan pemahaman tentang karakteristik sosial dan demografi, masalah atau kebutuhan khusus, tingkat kesadaran dan pengetahuan, serta tingkat partisipasi masyarakat. Dengan identifikasi yang baik, penggerakan akan dapat dilakukan dengan lebih terarah dan memberikan dampak yang positif bagi khalayak sasaran tersebut. Contoh dari identifikasi khalayak sasaran penggerakan dalam bidang pendidikan adalah masyarakat di daerah pedalaman yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan formal. Identifikasi ini dilakukan dengan menganalisis bahwa mereka tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Masalah khusus yang dihadapi adalah keterbatasan akses ke sekolah dan sumber belajar. Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat dapat diukur dengan survei yang menunjukkan bahwa banyak orang tua yang ingin anak-anak mereka bersekolah tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dapat dinilai dari rendahnya jumlah orang tua yang terlibat dalam kegiatan sekolah atau komite pendidikan setempat. Dengan mengidentifikasi khalayak sasaran ini, penggerakan swadaya masyarakat dapat dilakukan melalui kampanye menyediakan akses pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan di daerah tersebut. Penjelasan 2. Rangkuman materi, identifikasi khalayak sasaran penggerakan. Penggerak swadaya masyarakat ahli pertama adalah sebuah jabatan dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Salah satu pokok materi yang menjadi fokus adalah identifikasi khalayak sasaran penggerakan. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman yang lengkap dan contoh konkret untuk memahami aspek-aspek penting dalam mengidentifikasi khalayak sasaran penggerakan. Penjelasan lengkap. 1. Pengertian khalayak sasaran penggerakan. Khalayak sasaran penggerakan merujuk pada kelompok atau individu yang menjadi target utama dari suatu gerakan atau program. Identifikasi khalayak sasaran dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang siapa yang akan dihadapkan dengan program atau gerakan tersebut, serta untuk merancang strategi yang sesuai. 2. Tujuan identifikasi khalayak sasaran penggerakan. Identifikasi khalayak sasaran penggerakan bertujuan untuk mengenali karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh khalayak sasaran tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang khalayak sasaran, perencanaan program dan implementasi gerakan akan lebih efektif dan berhasil. 3. Proses identifikasi khalayak sasaran penggerakan, mengumpulkan informasi. Tahap ini melibatkan riset dan pengumpulan data tentang khalayak sasaran, seperti usia, jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, dan preferensi mereka. Informasi ini dapat diperoleh melalui survei, wawancara, pengamatan, atau sumber data sekunder. Menganalisis informasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan memahami informasi tersebut. Pemahaman ini meliputi karakteristik individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi partisipasi, motivasi, dan kebutuhan mereka. Menentukan segmen sasaran. Berdasarkan analisis data, identifikasi segmen atau kelompok-kelompok khalayak sasaran yang memiliki kesamaan karakteristik dan kebutuhan. Hal ini memungkinkan fokus yang lebih terarah dalam menyusun program atau gerakan. Menyusun strategi dan taktik. Setelah mengidentifikasi segmen khalayak sasaran, perlu mengembangkan strategi dan taktik yang tepat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan taktik ini harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan khalayak sasaran untuk mencapai efektivitas dan kedekatan. Contoh identifikasi khalayak sasaran penggerakan, misalnya, dalam penggerakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan, identifikasi khalayak sasaran penggerakan dapat melibatkan tahap-tahap berikut: mengumpulkan informasi, melakukan survei atau wawancara untuk mendapatkan data tentang kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah tertentu, seperti angka kematian ibu dan bayi, penyakit yang umum di daerah tersebut, aksesibilitas layanan kesehatan, dan kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatan. Menganalisis informasi, melakukan analisis data dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat tersebut, seperti pengetahuan, sikap, dan praktik yang berkaitan dengan kesehatan. Menentukan segmen sasaran, menemukan segmen khalayak sasaran berdasarkan karakteristik seperti ibu hamil atau pasangan usia subur, keluarga dengan balita, remaja atau pemuda, atau lansia dengan masalah kesehatan tertentu. Menyusun strategi dan taktik, merancang program edukasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi segmen tersebut, melibatkan tokoh masyarakat, penyuluhan di sekolah atau tempat kerja, atau pemberian akses mudah terhadap layanan kesehatan di lokasi yang strategis. Dalam menentukan identifikasi khalayak sasaran penggerakan, penting untuk memahami bahwa tiap gerakan atau program dapat memiliki kelompok sasaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, identifikasi khalayak sasaran harus melakukan analisis yang mendalam dan berkualitas untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan. Kemampuan khusus, 1 desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Penjelasan 1. Berikut ini rangkuman materi dan berikan penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materinya untuk bahan ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan, penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, dengan tema, desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pengertian desa, desa merupakan unit terkecil dalam sebuah pemerintahan,
terdiri dari sejumlah penduduk yang mendiami wilayah yang terbatas. Desa memiliki pemerintahan yang otonom dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Contoh, Desa A memiliki pemerintahan yang aktif dalam mengelola dana desa untuk membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Desa B memiliki program unggulan di bidang pertanian dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Pengertian kawasan perdesaan merupakan wilayah yang terletak di luar wilayah perkotaan dan biasanya didominasi oleh sektor pertanian. Kawasan perdesaan memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Contoh, kawasan perdesaan di daerah X memiliki potensi dalam pengembangan produk pertanian organik dan pariwisata pedesaan. Kawasan perdesaan di daerah Y memiliki PTN, PTM, dan perguruan tinggi swasta yang berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Pengertian daerah tertinggal adalah wilayah yang mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Daerah tertinggal biasanya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan akses terhadap fasilitas umum terbatas. Contoh, daerah Z adalah salah satu daerah tertinggal di Indonesia dengan tingkat pengangguran tinggi dan infrastruktur yang masih kurang. Daerah Waduk merupakan daerah tertinggal yang terisolasi, tetapi pemerintah membangun jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas. Pengertian transmigrasi adalah kebijakan pemerintah untuk mengalihkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih jarang penduduknya. Tujuan transmigrasi adalah untuk mengurangi tekanan penduduk di daerah padat dan mempercepat pembangunan di daerah tujuan. Contoh, program transmigrasi di era Orde Baru berhasil mengalihkan penduduk dari Jawa ke pulau-pulau terdepan seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Transmigrasi masih dilakukan saat ini untuk mengembangkan wilayah timur Indonesia yang masih kurang penduduk. Dalam jabatan sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, pemahaman tentang desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi sangat penting. Penggerak swadaya masyarakat memiliki peran dalam membantu masyarakat di daerah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan potensi lokal, pemahaman kebutuhan masyarakat, dan penyediaan akses terhadap fasilitas dan program pemerintah. Penjelasan 2. Berikut ini merupakan rangkuman materi dan berikan penjelasan lengkap untuk bahan ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, tema yang akan dijelaskan adalah desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Di bawah ini disajikan rangkuman materi dan penjelasan lengkap untuk setiap pokok materi yang relevan dengan tema tersebut. 1. Desa. Penjelasan, desa adalah sebuah wilayah kecil yang terletak di pedesaan. Desa biasanya memiliki populasi yang lebih kecil dibandingkan dengan kota besar, dan mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Contoh, desa XYZ terletak di daerah perbukitan, dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi. 2. Kawasan perdesaan. Penjelasan, kawasan perdesaan merujuk pada wilayah yang terletak di luar kota dan biasanya memiliki tingkat pembangunan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Wilayah ini umumnya bergantung pada sektor pertanian. Contoh, kawasan perdesaan di daerah A memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur seperti listrik dan jalan raya, serta memiliki akses yang terbatas terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. 3. Daerah tertinggal. Penjelasan, daerah tertinggal merujuk pada wilayah yang mengalami kesenjangan pembangunan dibandingkan dengan daerah lain di negara tersebut. Biasanya, daerah tertinggal memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja.
Contoh, daerah tertinggal di Provinsi B memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, serta minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. 4. Transmigrasi. Penjelasan, transmigrasi adalah kegiatan pemerintah untuk memindahkan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya. Tujuan dari transmigrasi adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia. Contoh, program transmigrasi di tahun 1980 berhasil memindahkan sekelompok penduduk dari Pulau Jawa ke wilayah timur Indonesia untuk mengurangi tekanan populasi di Pulau Jawa dan mendorong pengembangan ekonomi wilayah timur. Dalam materi ini, calon pegawai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama perlu memahami secara mendalam tentang desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Mereka juga perlu menyadari permasalahan yang mungkin dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penguasaan pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang tema ini akan membantu calon pegawai menjadi penggerak yang efektif dalam menyejahterakan masyarakat di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan melaksanakan program transmigrasi. 2. Kelembagaan Desa. Penjelasan 1. Kelembagaan desa. Desa merupakan unit terkecil dalam pemerintahan di Indonesia. Di dalam desa, terdapat berbagai kegiatan dan lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan potensi desa. Oleh karena itu, kelembagaan desa yang baik dan efektif menjadi hal yang penting untuk dicapai. Materi pertama yang perlu dipahami dalam kelembagaan desa adalah struktur organisasi desa. Struktur organisasi desa merupakan susunan lembaga yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di desa. Contoh struktur organisasi desa antara lain kepala desa, kepala dusun, badan permusyawaratan desa (BPD), dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD). BPD merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam kelembagaan desa. BPD berfungsi sebagai perantara antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam menentukan kebijakan pembangunan desa. BPD terdiri dari perwakilan warga desa yang dipilih melalui musyawarah desa. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh BPD adalah mengadakan rapat untuk membahas program pembangunan desa, mengawasi pelaksanaan anggaran desa, dan menjaga keberlanjutan kelembagaan desa. Selain itu, LPMD juga memiliki peran penting dalam kelembagaan desa. LPMD berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat desa. LPMD terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan desa, pengelolaan dana desa, dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh LPMD adalah melakukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa dalam bidang pertanian, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya. Materi berikutnya yang perlu dipahami adalah pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi penyusunan anggaran, pengumpulan pendapatan desa, dan penggunaan dana desa. Contoh pendapatan desa antara lain pajak dan retribusi daerah, hasil dari usaha masyarakat, dan adanya dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Penting bagi pemerintah desa untuk menggunakan dana desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya, materi yang perlu dipahami adalah partisipasi masyarakat dalam kelembagaan desa. Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan desa. Contoh partisipasi masyarakat dalam kelembagaan desa adalah melalui kegiatan gotong royong, rapat desa, dan sosialisasi program pembangunan desa. Melalui partisipasi aktif dari masyarakat, kelembagaan desa dapat berjalan dengan baik dan program pembangunan desa dapat terlaksana secara efektif. Terakhir, materi yang perlu dipahami adalah sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi. Sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah yang lebih tinggi menjadi penting agar program pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar.
Contoh sinergi antara pemerintah adalah koordinasi dalam penyusunan program pembangunan desa, pengalokasian dana desa, dan pelaporan hasil pembangunan. Dalam kelembagaan desa, struktur organisasi, peran BPD dan LPMD, pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat, dan sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah yang lebih tinggi adalah materi-materi yang perlu dipahami dengan baik. Melalui pemahaman yang baik tentang kelembagaan desa, diharapkan desa dapat berkembang dan masyarakat desa dapat lebih sejahtera. Penjelasan 2. Rangkuman materi, kelembagaan desa. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama PSMAP, merupakan formasi jabatan dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berfokus pada kelembagaan desa. Dalam konteks ini, kelembagaan desa mengacu pada struktur organisasi, tata kelola, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta lembaga-lembaga lainnya di tingkat desa. Berikut penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materi mengenai kelembagaan desa. 1. Struktur organisasi desa. Struktur organisasi desa mencakup tata kelola desa yang melibatkan berbagai jabatan dan lembaga di dalamnya. Struktur organisasi desa umumnya terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD), kelompok tani, dan berbagai lembaga atau tim yang bertugas dalam bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Contoh, dalam sebuah desa, terdapat kepala desa yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan untuk kepentingan desa serta anggota BPD yang menyuarakan aspirasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, terdapat juga LPMD yang memiliki peran dalam menggerakkan serta memberdayakan masyarakat desa dalam berbagai kegiatan pembangunan. 2. Tata kelola desa. Tata kelola desa mengacu pada cara pengambilan keputusan, pembagian peran, dan koordinasi antara lembaga-lembaga desa dalam membangun desa secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup aspek partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan dana desa serta kegiatan pembangunan desa. Contoh, dalam tata kelola desa yang baik, masyarakat desa dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, contohnya melalui musyawarah desa atau pertemuan dengan kepala desa. Selain itu, pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga diatur dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih atau tugas yang tidak terlaksana dengan baik. 3. Pengembangan potensi desa. Kelembagaan desa juga bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa dalam berbagai bidang seperti pertanian, pariwisata, kerajinan, dan industri kecil. Tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Contoh, di sebuah desa yang memiliki potensi pariwisata, kelembagaan desa dapat berperan dalam pengembangan pariwisata melalui koordinasi dengan pihak terkait, pengelolaan destinasi pariwisata, dan pelibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian objek wisata. 4. Pemberdayaan masyarakat desa. Kelembagaan desa juga memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat desa untuk menjadi lebih mandiri dan aktif dalam pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui berbagai program, pelatihan, dan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri masyarakat desa. Contoh, salah satu contoh pemberdayaan masyarakat desa adalah melalui pembentukan kelompok-kelompok tani atau usaha mikro kecil menengah (UMKM) di desa. Dalam kelembagaan desa, kelompok-kelompok tersebut mendapatkan pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan agar dapat mengembangkan usaha pertanian atau UMKM secara berkelanjutan. Dalam menjawab pertanyaan dalam ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, pemahaman dan pengetahuan mengenai kelembagaan desa menjadi sangat penting. Materi yang perlu dipahami meliputi struktur organisasi desa, tata kelola desa, pengembangan potensi desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan pemahaman yang baik,
calon pegawai dapat memberikan solusi dan kontribusi yang optimal dalam memajukan desa melalui perannya sebagai penggerak swadaya masyarakat. 3. Peraturan perundang-undangan mengenai desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Penjelasan 1. Rangkuman peraturan perundang-undangan mengenai desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pengertian desa-desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Contoh: sebuah desa di Jawa Barat memiliki struktur pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan lembaga desa. Desa ini memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di wilayahnya sendiri. 2. Pembentukan desa. Pembentukan desa dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dan legitimasi kepada masyarakat di dalam desa tersebut. Contoh: salah satu tahapan pembentukan desa adalah pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah itu, peraturan desa tersebut akan diajukan kepada pemerintah kabupaten kota untuk kemudian ditetapkan sebagai peraturan desa. 3. Kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Kawasan perdesaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Contoh, sebuah kawasan perdesaan di Sulawesi Selatan memiliki usaha pertanian sebagai aktivitas utama penduduknya. Pemerintah setempat memberikan dukungan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian seperti irigasi dan alat pertanian modern. 4. Daerah tertinggal. Daerah tertinggal adalah wilayah yang memiliki tingkat pembangunan yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pemerintah memiliki peran penting dalam memperhatikan dan mendukung pembangunan daerah tertinggal agar bisa mendapatkan akses yang sama dengan daerah lainnya. Contoh: sebuah daerah di Maluku merupakan daerah tertinggal dengan infrastruktur yang belum memadai. Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit di daerah tersebut untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk. V. Transmigrasi. Transmigrasi adalah kegiatan pemerintah dalam memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan distribusi penduduk dan pemanfaatan sumber daya alam. Contoh: program transmigrasi di Nusa Tenggara Timur telah berhasil memindahkan sejumlah penduduk dari Pulau Jawa ke daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur. Penduduk yang pindah ini kemudian diasimilasikan dengan penduduk lokal dan diberikan bantuan dalam memulai kehidupan baru di tempat tujuan transmigrasi. Penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materi tersebut di atas dapat digunakan sebagai bahan persiapan ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Penjelasan 2. Pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, salah satu materi yang akan diujikan adalah peraturan perundang-undangan mengenai desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Materi ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh calon pegawai pemerintah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan mengenai desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi di Indonesia didasarkan pada beberapa undang-undang dan peraturan yang telah diatur oleh pemerintah. Beberapa pokok materi yang akan dijelaskan dalam modul ini meliputi: 1. Desa.
Desa merupakan salah satu bagian terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengenai desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur tentang penentuan dan pembagian wilayah desa, pengelolaan keuangan desa, kepala desa, serta perencanaan dan pembangunan desa. Contoh dari pelaksanaan peraturan ini adalah pemilihan kepala desa, penyusunan APDESA, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta kegiatan pembangunan infrastruktur di desa. 2. Kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang terletak di luar perkotaan yang pada umumnya dihuni oleh penduduk yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai kawasan perdesaan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang pembagian wilayah administratif di tingkat kabupaten, kota hingga tingkat desa, termasuk kawasan perdesaan. Contoh dari pelaksanaan peraturan ini adalah pengelolaan sumber daya alam di kawasan perdesaan, program pengembangan agrowisata, serta pemberian dukungan dan fasilitas bagi petani. 3. Daerah tertinggal. Daerah tertinggal adalah daerah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas, infrastruktur, serta ketimpangan sosial dan ekonomi. Peraturan perundang-undangan mengenai daerah tertinggal diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Daerah Tertinggal dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah tertinggal. Contoh dari pelaksanaan peraturan ini adalah pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. 4. Transmigrasi. Transmigrasi merupakan kegiatan pemerintah dalam memindahkan penduduk dari daerah asalnya ke daerah tujuan yang memiliki potensi pembangunan. Peraturan perundang-undangan mengenai transmigrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang transmigrasi. Peraturan ini meliputi penentuan lokasi transmigrasi, pemilihan peserta transmigrasi, serta bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta transmigrasi. Contoh dari pelaksanaan peraturan ini adalah pemberian bantuan lahan kepada peserta transmigrasi, pelatihan keterampilan, serta pendampingan dalam proses adaptasi di daerah tujuan. Dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi sangatlah penting. Calon pegawai pemerintah harus mampu mengaplikasikan peraturan ini dalam melaksanakan tugasnya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 4. Kewenangan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Penjelasan 1. Kewenangan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi merupakan hal-hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Kewenangan pembangunan di bidang ini seringkali menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan di seluruh wilayah negara. Kewenangan pembangunan desa meliputi berbagai aspek seperti pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi lokal, penyediaan infrastruktur dasar, serta pelayanan publik di wilayah desa. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mengawasi pembangunan desa agar tercapai pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Sebagai contoh, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT, memberikan bantuan kepada desa-desa dalam rangka pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarana air bersih. Selain itu, Kemendes PDTT juga menginisiasi berbagai program pemberdayaan masyarakat desa seperti program Dana Desa untuk pengembangan potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kewenangan pembangunan kawasan perdesaan berkaitan erat dengan pembangunan desa. Pemerintah memiliki peran dalam merencanakan dan mengarahkan penyediaan sarana dan prasarana di kawasan perdesaan untuk menunjang kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan. Melalui kemudahan akses ke sumber daya dan pasar, diharapkan kawasan perdesaan bisa memperoleh keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Contohnya adalah program pengembangan agrowisata di kawasan perdesaan yang diinisiasi oleh pemerintah. Program ini mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan potensi wisata alam atau pertanian yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, modal usaha, serta promosi agar pengembangan agrowisata dapat berjalan dengan baik. Kewenangan pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pemerintah memiliki tugas untuk memberikan prioritas pembangunan kepada daerah-daerah yang masih tertinggal agar mereka dapat mengikuti pembangunan yang terjadi di daerah lain. Upaya ini dilakukan untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh negeri. Contoh kewenangan pembangunan daerah tertinggal adalah program desa tertinggal yang dijalankan oleh pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan infrastruktur dasar. Pemerintah memberikan dana dan bantuan teknis kepada daerah tertinggal untuk menjalankan program ini. Kewenangan pembangunan transmigrasi berkaitan dengan kegiatan pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang masih jarang penduduknya. Pemerintah memiliki peran dalam menyusun kebijakan, merencanakan, dan melaksanakan program transmigrasi untuk mengurangi ketimpangan populasi di wilayah negara. Contoh kewenangan pembangunan transmigrasi adalah program pemerintah yang menyasar daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi seperti di Pulau Jawa, dengan tujuan memindahkan sebagian penduduk ke daerah lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Program ini memberikan kesempatan kepada penduduk untuk mendapatkan lahan produktif dan memulai kehidupan baru di daerah tujuan. Secara keseluruhan, kewenangan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah negara. Dengan mengoptimalkan kewenangan ini, diharapkan semua warga negara dapat merasakan dan menikmati hasil pembangunan yang tercapai. Pemerataan pembangunan menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Penjelasan dua penggerak swadaya masyarakat ahli pertama adalah salah satu formasi jabatan dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Materi yang akan dibahas dalam modul ini adalah mengenai kewenangan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. 1. Kewenangan pembangunan desa. Pembangunan desa adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Kewenangan pembangunan desa meliputi berbagai aspek, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Contohnya, pemerintah memberikan anggaran untuk membangun jalan desa, memperbaiki sarana kesehatan seperti puskesmas desa, meningkatkan akses pendidikan dengan membangun sekolah di desa-desa, dan memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. 2. Kewenangan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan juga merupakan fokus pembangunan pemerintah. Kewenangan dalam pengembangan kawasan perdesaan termasuk upaya memperkuat potensi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu contohnya adalah pemberian bantuan modal usaha kepada kelompok tani untuk meningkatkan produksi pertanian dan menjaga keberlanjutan pertanian di kawasan perdesaan. Pemerintah juga mendukung pengembangan agrowisata, pengolahan hasil pertanian, dan pengembangan objek wisata alam untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan. 3. Kewenangan daerah tertinggal. Daerah tertinggal merupakan daerah yang memiliki ketertinggalan dalam berbagai aspek pembangunan.
Kewenangan dalam pembangunan daerah tertinggal adalah memberikan perhatian khusus untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Contohnya, pemerintah memberikan akses toko beras rakyat di daerah tertinggal agar harga beras lebih terjangkau, memperbaiki akses jalan agar transportasi lebih mudah, dan membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. 4. Kewenangan transmigrasi. Transmigrasi adalah program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang kurang padat penduduk. Kewenangan dalam transmigrasi meliputi pemilihan lokasi transmigrasi, penyaluran bantuan modal dan bantuan lainnya kepada penduduk yang pindah, serta pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung di daerah tujuan transmigrasi. Contohnya, pemerintah menyediakan lahan dan rumah tinggal bagi penduduk yang pindah, memberikan bantuan modal untuk memulai usaha di daerah transmigrasi, dan membangun jalan dan sarana transportasi yang memadai. Dalam rangkuman materi di atas, kewenangan pembangunan desa meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial di desa-desa. Kewenangan kawasan perdesaan berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan. Kewenangan daerah tertinggal berfokus pada mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Sedangkan, kewenangan transmigrasi terkait dengan program pemindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang kurang padat. Contoh-contoh yang diberikan adalah hanya sebagian kecil dari berbagai upaya pemerintah dalam melaksanakan kewenangan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. 5. Konsep kemandirian masyarakat. Penjelasan 1. Berikut ini merupakan rangkuman materi dan berikan penjelasan lengkap serta contoh dari setiap pokok materinya untuk bahan ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan, penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, dengan tema, konsep kemandirian masyarakat. Pendahuluan. Konsep kemandirian masyarakat merupakan ideologi yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan mereka. Dalam jabatan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, pemahaman yang baik terhadap konsep ini menjadi kunci untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan efektif. Pokok materi, 1. Definisi kemandirian masyarakat. Kemandirian masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang tidak bergantung pada pihak lain, terutama pemerintah. Hal ini melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pemberian akses terhadap informasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Contoh: sebuah desa di Indonesia yang mengembangkan program pertanian organik dengan menggunakan pupuk alami, memanfaatkan lahan mereka secara efisien, dan menjual hasil panen secara mandiri tanpa ketergantungan pada pasar luar. Masyarakat desa tersebut menjalankan semua kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab dan tanpa campur tangan pemerintah. 2. Peran penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, tugas utama adalah mendukung masyarakat dalam mencapai kemandirian. Hal ini meliputi memberikan pelatihan, membantu dalam mengorganisir komunitas, memfasilitasi akses terhadap sumber daya, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Contoh: seorang penggerak swadaya masyarakat ahli pertama yang bekerja di sebuah kelompok perempuan di pedalaman Indonesia. Mereka melatih wanita setempat dalam keterampilan menjahit dan mendesain pakaian tradisional. Melalui pelatihan ini, kelompok perempuan tersebut dapat memproduksi pakaian-pakaian dengan kualitas tinggi dan menjualnya untuk meningkatkan pendapatan mereka secara mandiri. 3. Prinsip-prinsip kemandirian masyarakat. Prinsip-prinsip kemandirian masyarakat meliputi tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan diri sendiri, kepadatan informasi, partisipasi aktif, dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini,
masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam proses pembangunan dan mengidentifikasi serta memecahkan tantangan yang mereka hadapi. Contoh, sebuah komunitas yang mengadakan rapat rutin untuk membahas isu-isu lokal, berpartisipasi dalam program-program pelatihan dan pengembangan diri, serta bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan. Komunitas ini mampu mengelola sumber daya mereka sendiri, seperti pengelolaan sampah dan pemulihan lahan yang terdegradasi, tanpa bergantung pada bantuan dari luar. Kesimpulan, konsep kemandirian masyarakat merupakan fondasi penting dalam jabatan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Memahami definisi, peran, dan prinsip-prinsip yang mendasari kemandirian masyarakat sangat penting dalam melaksanakan tugas ini dengan efektif. Contoh-contoh yang disajikan menjelaskan bagaimana konsep kemandirian masyarakat dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain, terutama pemerintah. Penjelasan 2. Konsep kemandirian masyarakat. Kemandirian masyarakat adalah suatu konsep yang menekankan pada kemampuan suatu masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan tanpa tergantung pada pihak lain, termasuk pemerintah atau organisasi lainnya. Konsep ini mengajak masyarakat untuk menjadi mandiri dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengembangan daerahnya. Ada beberapa pokok materi yang berkaitan dengan konsep kemandirian masyarakat. 1. Kesadaran diri dan lingkungan. Kesadaran diri dan lingkungan merupakan langkah awal untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Masyarakat perlu menyadari potensi dan kekurangan yang dimiliki, termasuk kondisi lingkungan sekitarnya. Dengan menyadari hal ini, masyarakat dapat mempersiapkan diri dalam mengatasi tantangan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai mandiri. Contoh, sebuah desa yang memiliki potensi alam yang melimpah, seperti sumber air dan lahan pertanian yang subur. Jika masyarakatnya memiliki kesadaran diri dan lingkungan yang baik, mereka dapat mengelola sumber daya tersebut dengan bijak dan membangun sistem irigasi yang efisien untuk meningkatkan hasil pertanian. 2. Keterampilan dan pengetahuan. Kemandirian masyarakat juga ditopang oleh keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu di dalamnya. Masyarakat perlu memiliki keterampilan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, industri kreatif, atau pemasaran. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh juga harus diterapkan secara efektif untuk menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas. Contoh, sebuah kelompok masyarakat di daerah pedesaan yang memiliki keterampilan dalam pembuatan kerajinan tangan. Dengan keterampilan tersebut, mereka dapat membuat produk-produk berkualitas yang memiliki nilai jual tinggi. Mereka juga perlu memiliki pengetahuan dalam manajemen usaha agar dapat mengelola produksi dan pemasaran secara efisien. 3. Partisipasi dan kerjasama. Partisipasi aktif dan kerjasama antar anggota masyarakat sangat penting dalam mewujudkan kemandirian. Masyarakat perlu memiliki kesadaran akan pentingnya menjadi bagian dari pembangunan dan pengambilan keputusan yang ada di lingkungannya. Kerjasama dengan anggota masyarakat lainnya akan memperkuat upaya untuk mencapai kemandirian secara bersama-sama. Contoh, sebuah klub olahraga di suatu kota yang memiliki anggota yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan klub dan keputusan yang diambil. Mereka saling membantu dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan klub yang diinginkan, seperti mengadakan kompetisi olahraga dan pelatihan bagi anggota baru. Dalam rangkuman ini mencakup konsep kemandirian masyarakat melibatkan kesadaran diri dan lingkungan, keterampilan dan pengetahuan, serta partisipasi dan kerjasama. Jika masyarakat berhasil menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan mampu mengatasi tantangan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan tanpa tergantung pada pihak lain. 6. Jejaring kemitraan dan inovasi. Penjelasan 1. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah semakin kompleks.
Untuk itu, diperlukan upaya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui jejaring kemitraan dan inovasi. Jejaring kemitraan adalah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan inovasi adalah penemuan baru yang dapat memajukan suatu bidang. Pertama, materi yang perlu dipahami dalam jejaring kemitraan adalah konsep dasar jejaring kemitraan. Jejaring kemitraan merupakan hubungan kerjasama antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Dalam jejaring kemitraan, pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh dari jejaring kemitraan adalah program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat. Kedua, penting untuk memahami strategi-strategi yang dapat digunakan dalam jejaring kemitraan. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi yang efektif memungkinkan adanya saling pengertian dan pertukaran informasi yang baik antara kedua pihak. Selain itu, strategi lain yang dapat digunakan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, diharapkan akan tercipta kebijakan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, materi yang perlu dipahami adalah tentang inovasi. Inovasi merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk memajukan suatu bidang atau menciptakan solusi baru terhadap permasalahan yang ada. Inovasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Contoh dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengembangan aplikasi mobile untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi. Selanjutnya, penting untuk memahami tantangan dan hambatan dalam jejaring kemitraan dan inovasi. Salah satu tantangan dalam jejaring kemitraan adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan terjadinya konflik atau kesulitan dalam mencapai keputusan yang disepakati bersama. Selain itu, hambatan dalam inovasi adalah kurangnya sumber daya baik dari segi waktu, tenaga, maupun dana. Terakhir, penting untuk mengetahui manfaat atau dampak dari jejaring kemitraan dan inovasi. Melalui jejaring kemitraan, pemerintah dapat mendapatkan masukan atau saran dari masyarakat. Hal ini dapat memperbaiki kebijakan atau program yang telah ada sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan melalui inovasi, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Contohnya adalah penggunaan teknologi dalam pelayanan administrasi yang mempercepat proses dan mengurangi biaya. Dalam upaya mencapai tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat, jejaring kemitraan dan inovasi memiliki peran yang sangat penting. Dengan memahami materi-materi yang terkait, diharapkan calon pegawai pemerintah dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penjelasan dua pentingnya jejaring kemitraan dan inovasi dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan, penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Penggerak swadaya masyarakat ahli pertama PSMAP adalah formasi jabatan di pemerintahan yang memiliki peran penting dalam membangun masyarakat secara swadaya. Untuk memenuhi tuntutan zaman yang terus berkembang, dibutuhkan penggerak yang mampu membangun jejaring kemitraan dan mengaplikasikan inovasi dalam bekerja. Oleh karena itu, dalam ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tema yang diangkat adalah jejaring kemitraan dan inovasi. Melalui materi ini, diharapkan calon pegawai mengerti pentingnya jejaring kemitraan dan inovasi serta mampu menjelaskannya dengan lengkap dan memberikan contoh-contohnya. Jejaring kemitraan merupakan hubungan yang dibangun antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama atau saling melengkapi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jejaring kemitraan bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memperkuat kemampuan masing-masing pihak.
Sebagai penggerak swadaya masyarakat, penting untuk membangun jejaring kemitraan karena tidak mungkin mencapai tujuan pembangunan masyarakat secara mandiri. Misalnya, PSMAP bekerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan swasta dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya kerjasama ini, sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal dan hasilnya akan lebih efektif dan efisien. Selain jejaring kemitraan, inovasi juga menjadi aspek penting dalam pekerjaan seorang penggerak swadaya masyarakat. Inovasi merupakan kegiatan memperkenalkan sesuatu yang baru atau mengembangkan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan mencapai tujuan yang lebih baik. Penggerak swadaya masyarakat perlu memiliki kemampuan dalam menciptakan dan mengimplementasikan inovasi dalam pengelolaan program dan kegiatan masyarakat. Misalnya, dalam mengatasi permasalahan mengenai pendidikan di lingkungan masyarakat, seorang PSMAP dapat menciptakan inovasi berupa program pembelajaran online yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, inovasi tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, inovasi juga dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan masyarakat. Sebagai contoh, dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, seorang PSMAP dapat mengembangkan inovasi berupa program promotif dan preventif yang lebih proaktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap kesehatan dan dapat mengurangi angka kejadian penyakit. Dalam menghadapi ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan PSMAP, calon pegawai perlu memahami pentingnya jejaring kemitraan dan inovasi. Jejaring kemitraan memungkinkan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan inovasi memungkinkan pengembangan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Calon pegawai perlu memberikan penjelasan lengkap dan memberikan contoh-contoh konkret dari kedua aspek tersebut. Contoh-contoh tersebut diharapkan dapat menggambarkan kemampuan calon pegawai dalam memahami dan mengaplikasikan jejaring kemitraan dan inovasi dalam pekerjaannya sebagai PSMAP. 7. Pemberdayaan masyarakat. Penjelasan 1. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memberikan kekuatan dan keterampilan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam konteks pemerintahan, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi yang dijalankan untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa pokok materi yang perlu dipahami dan dikuasai oleh para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berposisi sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Berikut ini adalah rangkuman materi dan penjelasan lengkap serta contoh dari setiap pokok materi mengenai pemberdayaan masyarakat. 1. Konsep pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat mengacu pada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya, mengatasi masalah, serta memperoleh kontrol dan akses terhadap sumber daya tersebut. Pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Contoh, pemerintah memberikan pelatihan keterampilan kepada kelompok ibu-ibu di desa untuk mendirikan usaha kerajinan tangan. Ibu-ibu tersebut diajarkan cara membuat produk yang berkualitas dan dilakukan secara partisipatif sehingga mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola usaha sendiri. 2. Strategi pemberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai langkah untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat, seperti pendidikan, pelatihan,
peningkatan akses terhadap sumber daya, penguatan jaringan sosial, serta penciptaan kesempatan kerja dan usaha. Contoh, pemerintah memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada kelompok tani di daerah pedesaan agar mereka dapat mengelola keuangan usaha tani dengan baik dan meningkatkan produktivitas pertanian. 3. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai fasilitator, penggerak, dan pemobilisasi sumber daya. Pemerintah juga bertugas menyediakan akses terhadap informasi, pendidikan, pelatihan, serta membangun kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Contoh, pemerintah membentuk lembaga atau unit pelayanan masyarakat di tingkat lokal, seperti Pusat Pemberdayaan Masyarakat, yang bertugas menyediakan informasi, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, seperti kewirausahaan, pertanian, dan kesehatan. 4. Tantangan dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya akses terhadap sumber daya, ketimpangan gender, serta birokrasi yang kompleks. Untuk itu, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak dan melaksanakan upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan tersebut. Contoh, pemerintah membentuk tim kerja lintas sektor yang terdiri dari LSM, organisasi masyarakat, dan akademisi, untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Dengan penguatan kapasitas dan kemampuan masyarakat, diharapkan mereka dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidupnya serta berperan sebagai mitra dalam proses pembangunan. Penjelasan 2. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperkuat potensi lokal serta memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan di lingkungan mereka. Ada beberapa pokok materi yang perlu dipahami dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu 1. Informasi dan penyuluhan. Informasi dan penyuluhan merupakan langkah awal dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap ini, masyarakat diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai aspek kehidupan mereka, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, keuangan, dan sebagainya. Dengan memiliki pengetahuan yang cukup, masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contoh, pemerintah melaksanakan program penyuluhan tentang kebersihan lingkungan kepada masyarakat di desa-desa. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diinformasikan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta cara yang benar dalam melakukan pengelolaan sampah. 2. Pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Masyarakat didorong untuk berwirausaha, meningkatkan keterampilan kerja, memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, serta mendapatkan akses terhadap pasar. Contoh, pemerintah memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat desa dalam bidang kerajinan tangan. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang ingin membuka usaha koperasi atau unit usaha mikro. 3. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Masyarakat didorong untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan. Contoh, pemerintah mengadakan forum musyawarah desa secara rutin, di mana masyarakat dapat memberikan masukan dan usulan mengenai pembangunan yang diperlukan di desa mereka. Pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa,
sehingga masyarakat memiliki kontrol langsung terhadap penggunaan anggaran tersebut. 4. Pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melibatkan pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan masyarakat. Masyarakat didorong untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat berkontribusi lebih baik dalam pembangunan di lingkungan mereka. Contoh, pemerintah menyelenggarakan pelatihan keterampilan komputer bagi masyarakat yang belum terampil dalam penggunaan teknologi informasi. Selain itu, pemerintah juga memberikan beasiswa bagi anak-anak masyarakat yang berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan sebuah negara. Dengan masyarakat yang berdaya, pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan hasilnya akan dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat agar tercipta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat, pemerintah juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program yang telah dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan program, mendapatkan masukan dari masyarakat, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. 8. Sosiologi pedesaan. Penjelasan 1. Sosiologi pedesaan adalah subbidang dalam sosiologi yang mempelajari perilaku dan interaksi masyarakat di pedesaan. Materi yang perlu dipahami dalam sosiologi pedesaan meliputi 1. Pengertian pedesaan. Pedesaan secara umum merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa desa. Desa adalah kerangka sosial yang memiliki karakteristik khusus seperti jumlah penduduk yang relatif sedikit, geografi yang berbeda dengan perkotaan, serta kehidupan yang cenderung lebih tradisional dan bergantung pada sektor pertanian. Contoh, Pulau Bali di Indonesia memiliki kehidupan masyarakat pedesaan yang kental dengan adat dan tradisi setempat. Masyarakat Bali cenderung hidup sebagai petani dan membentuk organisasi sosial berdasarkan kekerabatan dan adat. 2. Struktur sosial pedesaan. Struktur sosial pedesaan mengacu pada pola dan hierarki dalam masyarakat pedesaan. Struktur ini berkaitan dengan pembagian pekerjaan, stratifikasi sosial, dan peran sosial berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, dan status sosial. Contoh, di pedesaan, biasanya terdapat pembagian tugas yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki seringkali bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan di sektor pertanian, sedangkan perempuan menjalankan tugas domestik seperti memasak dan mengurus rumah tangga. 3. Perubahan sosial di pedesaan. Perubahan sosial di pedesaan dapat terjadi akibat modernisasi, urbanisasi, atau faktor lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pedesaan. Perubahan ini dapat berdampak pada berbagai aspek, seperti perubahan dalam mata pencaharian, nilai-nilai budaya, serta struktur dan pola interaksi sosial. Contoh, perkembangan teknologi dan aksesibilitas informasi yang semakin luas bisa merubah cara bertani di pedesaan. Misalnya, adanya peningkatan penggunaan teknologi pertanian modern seperti traktor dan mesin pertanian lainnya. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pedesaan pada tenaga kerja manual serta mempercepat proses produksi. 4. Ketergantungan pedesaan terhadap perkotaan. Hubungan antara pedesaan dan perkotaan adalah fenomena sosial yang penting dalam sosiologi pedesaan. Pedesaan seringkali bergantung pada perkotaan dalam hal akses terhadap layanan publik, pasar, dan pekerjaan di sektor non-pertanian. Contoh, banyak penduduk pedesaan yang mencari pekerjaan di perkotaan karena keterbatasan lapangan kerja di pedesaan. Mereka biasanya bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja konstruksi, atau pekerja di sektor jasa. Dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, pemahaman tentang sosiologi pedesaan memiliki kepentingan yang besar.
Materi-materi tersebut harus dipahami dengan baik untuk memahami karakteristik masyarakat pedesaan serta dinamika yang mempengaruhi kehidupan mereka. Penjelasan 2. Rangkuman materi, sosiologi pedesaan. Pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khususnya untuk formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, ada beberapa pokok materi yang perlu dipahami dengan baik. Dalam bidang sosiologi, khususnya fokus pada sosial di pedesaan, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dikuasai. Berikut ini adalah penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materi yang ada. 1. Kondisi sosial pedesaan. Kondisi sosial di pedesaan mencakup berbagai aspek seperti komunitas, struktur sosial, dan interaksi sosial antar warga desa. Pemahaman terhadap kondisi ini penting untuk mengetahui pola kehidupan masyarakat pedesaan, nilai-nilai yang dipegang, serta tingkat kesatuan dan kohesi sosial di dalamnya. Contoh dari kondisi sosial pedesaan adalah adanya kerja gotong royong dalam membangun infrastruktur desa, adat istiadat dalam upacara-upacara adat yang dijalankan secara bersama-sama, serta saling membantu antar warga dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Fokus pada aspek ini melibatkan pemahaman terhadap program-program pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi pedesaan. Pemahaman ini penting untuk menjadi penggerak dalam mendorong masyarakat desa berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mencapai perkembangan yang berkelanjutan. Contoh dari pembangunan pedesaan adalah adanya pembangunan jalan desa yang mempermudah akses transportasi bagi warga desa, layanan kesehatan yang memadai di puskesmas desa, serta pelatihan usaha kecil dan menengah bagi masyarakat desa. 3. Perubahan sosial di pedesaan. Perubahan sosial di pedesaan terjadi akibat berbagai faktor seperti modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi. Dalam memahami perubahan ini, penting untuk mengetahui bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi struktur sosial, nilai-nilai, serta pola interaksi sosial masyarakat desa. Pemahaman ini akan membantu dalam menghadapi dan mengelola dampak perubahan sosial agar tidak mengancam kehidupan sosial dan budaya di pedesaan. Contoh dari perubahan sosial di pedesaan adalah perubahan mata pencaharian penduduk desa dari bertani menjadi bekerja di sektor industri, penggunaan teknologi komunikasi yang semakin meluas, serta perubahan pola pergaulan dan gaya hidup masyarakat desa akibat pengaruh media massa. 4. Potensi dan tantangan pembangunan pedesaan. Pedesaan memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk pembangunan yang berkelanjutan seperti sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal. Namun, terdapat juga tantangan dalam mengembangkan potensi tersebut seperti keterbatasan infrastruktur, pendanaan yang terbatas, serta rendahnya akses informasi dan teknologi. Pemahaman terhadap potensi dan tantangan ini akan membantu dalam merancang program pembangunan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Contoh dari potensi dan tantangan pembangunan pedesaan adalah pemanfaatan potensi alam seperti pertanian organik, pengembangan desa wisata sebagai sumber pendapatan tambahan, serta dibutuhkannya peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi tantangan pembangunan seperti keterbatasan anggaran. Dengan memahami dan menguasai materi-materi tersebut, calon penggerak swadaya masyarakat ahli pertama akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Pemahaman yang baik pada sosiologi pedesaan juga akan mendukung upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan dan membantu pembangunan pedesaan secara menyeluruh. 9. Perubahan sosial dan perubahan budaya. Penjelasan 1. Rangkuman materi, perubahan sosial dan perubahan budaya. Perubahan sosial dan perubahan budaya merupakan dua fenomena yang saling terkait dan memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama,
Pemahaman tentang perubahan sosial dan budaya akan menjadi penting karena penggerak swadaya masyarakat bertugas untuk memahami dan membantu masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan tersebut. Berikut ini adalah penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materi yang terkait dengan perubahan sosial dan budaya. 1. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat serta hubungan sosial antar individu dalam jangka waktu yang relatif lama. Proses ini melibatkan perubahan dalam nilai-nilai, norma, institusi, serta pola pikir dan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Contoh perubahan sosial yang terjadi di masyarakat adalah perubahan pola makan. Dahulu, masyarakat lebih cenderung mengonsumsi makanan tradisional yang lebih sehat dan organik. Namun, dengan modernisasi dan urbanisasi, masyarakat cenderung beralih ke makanan instan dan cepat saji yang lebih praktis namun kurang sehat. Hal ini berdampak pada meningkatnya masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakit degeneratif. 2. Perubahan budaya. Perubahan budaya merujuk pada perubahan dalam sistem nilai, keyakinan, pengetahuan, adat istiadat, seni, teknologi, dan gaya hidup yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Perubahan budaya dapat terjadi secara perlahan-lahan melalui transmisi budaya antar generasi atau melalui kontak dengan budaya luar yang baru. Contoh perubahan budaya adalah perubahan gaya berpakaian. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan signifikan dalam gaya berpakaian masyarakat. Pakaian yang sederhana dan konservatif digantikan dengan pakaian yang lebih modis dan modern. Misalnya, pakaian adat tradisional mulai ditinggalkan oleh generasi muda karena dianggap ketinggalan zaman. 3. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Perubahan sosial dan perubahan budaya memiliki hubungan erat karena perubahan sosial seringkali mempengaruhi perubahan budaya dan sebaliknya. Ketika nilai-nilai dan norma masyarakat berubah, maka budaya juga akan mengalami perubahan. Sebagai contoh, jika masyarakat mengalami perubahan nilai yang lebih menghargai kesetaraan gender, maka budaya juga akan mengalami perubahan dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab antara pria dan wanita. Pengetahuan tentang perubahan sosial dan perubahan budaya sangat penting bagi seorang penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Mereka perlu memahami bagaimana perubahan sosial dan budaya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat serta cara terbaik untuk membantu masyarakat beradaptasi dan mengatasi dampak yang muncul akibat perubahan ini. Penjelasan 2. Perubahan sosial dan budaya merupakan dua hal yang saling terkait dalam perkembangan masyarakat. Perubahan sosial merujuk pada transformasi dalam struktur, pola interaksi, dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek kehidupan budaya, seperti bahasa, adat istiadat, agama, seni, serta teknologi. 1. Definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah transformasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi karena faktor eksternal seperti globalisasi, teknologi, dan migrasi, dan faktor internal seperti adanya perubahan struktur sosial, pola interaksi, dan nilai-nilai masyarakat. Contoh, revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Perubahan ini melibatkan migrasi penduduk dari desa ke kota, berubahnya struktur sosial menjadi kelas-kelas sosial, dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. A. Teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi pola interaksi sosial, gaya hidup, dan organisasi masyarakat. B. Globalisasi, penyebaran ide, produk, dan nilai-nilai dari satu negara ke negara lainnya melalui komunikasi dan perdagangan internasional. C. Urbanisasi, keberadaan kota besar sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya mengubah pola hidup dan interaksi sosial. D. Konflik sosial, konflik antar kelompok dalam masyarakat dapat menjadi pemicu perubahan sosial.
Contoh, perkembangan internet dan media sosial mempengaruhi cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan informasi, serta mempengaruhi gaya hidup dan budaya di masyarakat. 3. Perubahan budaya. Perubahan budaya adalah perubahan dalam suatu sistem nilai, norma, kepercayaan, dan praktik kehidupan masyarakat. Perubahan budaya dapat berlangsung secara bertahap atau disebabkan oleh adanya faktor eksternal. Contoh, munculnya tren fashion global seperti penyebaran model pakaian, gaya rambut, dan makeup yang populer di beberapa negara secara bersamaan melalui media sosial. 4. Respon masyarakat terhadap perubahan sosial dan budaya. Adaptasi, masyarakat mengubah perilaku, nilai-nilai, dan pola hidupnya agar sesuai dengan perubahan yang terjadi. B. Resistensi, masyarakat menolak atau menghambat perubahan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang mereka anut. Contoh, ketika teknologi transportasi alternatif seperti sepeda atau kendaraan hemat energi diperkenalkan, sebagian masyarakat beradaptasi dengan menggunakan alternatif tersebut sementara sebagian lain masih menolak menggunakan kendaraan tersebut. Dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya, penting bagi masyarakat untuk memperhatikan kearifan lokal dan membangun kemampuan adaptasi yang positif agar dapat berjalan sejalan dengan perubahan yang terjadi. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengelola perubahan tersebut agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. 10. Komunikasi dan gerakan perubahan. Penjelasan 1. Berikut adalah rangkuman dengan tema komunikasi dan gerakan perubahan untuk seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. I. Komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dan pemahaman antara dua pihak yang melibatkan pertukaran pesan. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam menggerakkan swadaya masyarakat dan menciptakan perubahan yang positif. Berikut adalah contoh-contoh cara untuk meningkatkan komunikasi. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal dilakukan melalui penggunaan kata-kata dan bahasa lisan. Pada posisi penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, mampu mengkomunikasikan gagasan dan informasi dengan jelas dan bermakna sangatlah penting misalnya dalam rapat atau pertemuan dengan masyarakat. Sebagai contoh, seorang penggerak swadaya masyarakat ahli pertama dapat memberikan instruksi yang jelas dan terstruktur kepada masyarakat sekitar mengenai program-program yang akan dijalankan. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal melibatkan ungkapan wajah, bahasa tubuh, gestur, dan ekspresi suara. Hal ini dapat membantu dalam menyampaikan perasaan dan emosi yang mendalam, seperti empati atau semangat. Sebagai contoh, seorang penggerak swadaya masyarakat ahli pertama dapat menggunakan ekspresi wajah yang positif dan gestur tubuh yang menunjukkan kepedulian saat berbicara dengan masyarakat agar mereka merasa didengar dan diperhatikan. 3. Komunikasi efektif dengan beragam pihak. Sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, kemampuan untuk berkomunikasi dengan beragam pihak menjadi hal yang penting, seperti dengan masyarakat, stakeholder, atau pihak berwenang. Hal ini membantu untuk menjalin hubungan yang baik dan memfasilitasi perubahan yang diinginkan. Contoh dari kemampuan ini dapat meliputi kemampuan mendengarkan dengan baik, bertanya untuk memperjelas informasi, serta berempati terhadap kebutuhan dan pandangan orang lain. 2. Gerakan perubahan. Gerakan perubahan adalah suatu upaya untuk mencapai perubahan yang positif dalam suatu sistem atau situasi yang ada. Sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, menjadi bagian dari gerakan perubahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat memerlukan pemahaman dan keterampilan berikut. 1. Pembentukan visi dan misi. Untuk memulai gerakan perubahan, penting untuk memiliki visi dan misi yang jelas. Visi adalah gambaran yang jelas tentang tujuan akhir yang ingin dicapai, sementara misi adalah langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Sebagai contoh,
sebuah gerakan perubahan yang mengusung program peningkatan pendidikan di suatu desa dapat memiliki visi untuk menciptakan anak-anak yang terdidik dengan misi untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan memfasilitasi pelatihan bagi penduduk desa. 2. Kemampuan koordinasi dan kolaborasi. Gerakan perubahan tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan pihak berwenang sangatlah penting. Contoh dari kemampuan ini mungkin meliputi membangun jaringan kerjasama, mengatur rapat koordinasi, serta mengidentifikasi dan memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang ada. 3. Kemampuan pemecahan masalah. Selama proses perubahan, akan muncul berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, kemampuan pemecahan masalah adalah hal yang vital. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis situasi, dan menyusun rencana tindakan. Contoh dari kemampuan ini mungkin termasuk menyelesaikan konflik di antara anggota masyarakat atau menghadapi hambatan dalam merancang dan melaksanakan program perubahan. Dalam rangkuman tersebut, pokok materi yang terkait dengan tema, komunikasi dan gerakan perubahan, telah dijelaskan dengan lengkap. Materi tersebut mencakup komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi efektif dengan beragam pihak, pembentukan visi dan misi, kemampuan koordinasi dan kolaborasi, serta kemampuan pemecahan masalah. Memahami dan menguasai pokok materi tersebut dapat membantu calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam menjalankan tugas mereka sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama dalam menciptakan perubahan yang positif bagi masyarakat. Penjelasan 2. Komunikasi dan gerakan perubahan. Penggerak swadaya masyarakat ahli pertama PSMAP merupakan salah satu jabatan dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam pekerjaannya, PSMAP dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai komunikasi dan gerakan perubahan. Dalam rangkuman materi ini, akan dijelaskan secara lengkap serta diberikan contoh dari setiap pokok materi tersebut. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan pertukaran informasi antara individu. Komunikasi melibatkan penggunaan bahasa verbal dan nonverbal, serta berbagai metode dan saluran seperti lisan, tulisan, dan teknologi informasi. Secara umum, komunikasi bertujuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Contoh dari komunikasi yang baik antara PSMAP dan masyarakat adalah saat PSMAP melakukan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada warga masyarakat. PSMAP menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta menggambarkan dampak positif yang akan terjadi jika masyarakat mau berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Gerakan perubahan mengacu pada upaya untuk membawa perubahan yang signifikan dalam suatu konteks tertentu. Gerakan perubahan dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan. PSMAP penting untuk memahami gerakan perubahan agar dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menjalankan tugasnya. Contoh dari gerakan perubahan adalah gerakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. PSMAP dapat menjadi penggerak dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya penggunaan plastik sekali pakai dan memberikan alternatif penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Dalam komunikasi dan gerakan perubahan, PSMAP juga perlu memahami kepentingan dan kebutuhan masyarakat. PSMAP harus dapat mendengarkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara efektif kepada pihak yang berwenang. Hal ini memastikan bahwa perubahan yang dibawa akan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, jika masyarakat mengeluhkan kualitas air yang buruk, PSMAP akan mengkomunikasikan keluhan tersebut kepada pihak terkait dan berupaya melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas air. Selain itu, PSMAP juga perlu membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam mencapai tujuan komunikasi dan gerakan perubahan.
Kerjasama antara PSMAP dengan komunitas, organisasi non-pemerintah, atau lembaga pemerintah sangat penting dalam mencapai perubahan yang berkelanjutan. Contohnya adalah saat PSMAP berkolaborasi dengan organisasi lingkungan untuk menyelenggarakan kegiatan pembersihan pantai bersama masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang komunikasi dan gerakan perubahan menjadi sangat penting bagi PSMAP dalam menjalankan tugasnya. PSMAP yang mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami kebutuhan masyarakat, serta menjadi penggerak dalam gerakan perubahan, akan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam memajukan masyarakat dan lingkungan sekitar.